pendapat saya ini bisa saja saya keliru, bisa saya salah, dan juga bisa juga benar. Tapi saya bukan pakar hukum. Yang saya melihat adalah begini. Kok kasus ini kembali digulirkan? Padahal ada pada tanggal 27 itu ada putusan pengadilan tipikor Jayapura. Di mana keputusan setelah itu saya membaca satu saja putusannya. Saya mendengar satu saja. Bahwa pengadilan tipikor Jayapura itu mereka mengatakan mereka tidak berwenang mengadili perkara ini. Perkara siapa? Perkara Johannes Retop, PLT Bupati Mika. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia tidak berwenang, tentu ada yang berwenang. Kan begitu? Jadi pertama itu, yang kedua misalnya ada kurang pasal, ada kurang kekurangan pengajuan pasal ini atau itu bagian daripada petunjuk pengadilan kepada penuntut umum. Ini kurang untuk kasih mengajukan orang ini untuk ke kasus korupsi harus ada ini. Tetapi ajukannya kepada orang yang berwenang dalam masalah ini. Kasih ke yang berwenang. Siapa yang berwenang? Anda tanya kepada pengadilan. Kan begitu. Nah, jadi saya dengar justru dimasukin lagi gugatan yang sama. Padahal saat ketika putusan pengadilan putusan setelah itu dikeluarkan, maka sesungguhnya status terdakwa daripada Johannes Retop itu hilang karena jaksa tidak banding. Malah jaksa tidak banding, jaksa ajukan bukti lain. Kalau dia menemukan bukti lain, artinya novum, bukti baru, 100 novum, tetap saja Anda tidak bisa mengajukannya ke pengadilan tipikor Jayapura. Karena apa? Dia bilang dia tidak berwenang. Bukan dia bilang kemarin, saya menolak karena kurang pasal, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Enggak, dia bilang dia tidak berwenang. Maka Anda harus cari orang yang berwenang. Lembaga yang berwenang. Siapa? Silakan. Mungkin KPK dan lain-lain, silakan. Itu pendapat. Yang kedua, terkait dengan menyangkut masalah surat yang ditujukan oleh Kejati kepada PJS Papua, Gubernur Papua ya, untuk memberhentikan seorang Johannes PLT Bupati Mika. Benar, ada Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 83 ayat 2, dia bilang seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa dapat diberhentikan sementara. Kewenangan siapa yang berhentikan ini? Kewenangan Mendagri. Mengapa Mendagri tidak memberhentikannya? Tanyalah kepada Mendagri. Anda, kejaksaan, pengadilan, polisi, itu adalah yudikatif, lembaga yudikatif. Pemerintah, Mendagri, itu lembaga eksekutif. Kalau Anda memaksakan eksekutif untuk memenuhi permintaan saudara yudikatif, itu kurang etis. Tidak mungkin, karena Mendagri punya pertimbangan pasti. Ini kepala daerah Kabupaten Mika ini, kepala daerahnya bermasalah. Wakil kepala daerahnya kalau begini, bagaimana dengan masalah persoalan pemerintahan di Kabupaten Mika? Itu adalah pertimbangan Mendagri. Anda memaksakan mendorong pejabat gubernur untuk menyurati Mendagri. Kalau misalnya gubernur Papua tidak menyurati, bagaimana? Apakah gubernur Papua, pejabat gubernur kena hukum? Kan enggak. Kalau dia tidak meneruskan surat saudara, apa dampaknya? Tidak dampak kan? Anda mau suruh begitu supaya seolah-olah ada surat dari Kejati untuk memerintahkan pemerintah itu. Berarti ada tendensius. Hal-hal yang tendensius yang lagi dikedepankan. Biarkan, boleh Anda menyurati langsung saja, misalnya melaporkan tentang kepada Menteri Dalam Negeri bahwa saudara Johannes Retop lagi berstatus tersangka, terdakwa. Mohon petunjuk dari Menteri Dalam Negeri terhadap yang bersangkutan. Cukup itu. Jangan saudara memaksakan menyuruh pejabat gubernur Papua untuk menyurati Mendagri untuk pemberhentian. Dia udah tahu. Mendagri udah tahu itu. Jadi, carilah yang berwenang mengadili perkara ini. Karena kejaksaan, pengadilan tipikor Jayapura bilang dia tidak berwenang. Titik. Dia tidak bilang saudara mengajukan ganti pasal ini, ayat ini kurang, enggak. Itu bagian dari yang lain-lain, itu bagian daripada petunjuk kepada pihak penuntut umum supaya penuntut umum melengkapi itu, mengajukan kepada yang berwenang. Pendapat saya seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf, saya bukan pakar hukum, saya bisa berpendapat sesuai pertanyaan Anda, bisa salah, bisa keliru, bisa juga benar. Terima kasih.